Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang telah memberikan kita segala nikmat, termaksud nikmat iman dan Islam. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati Kepala Sekolah, Wakil Kesiswaan dalam Kurikulum, Bapak Ibu serta seluruh staf tata usaha yang senantiasa berdedikasi dalam mencerdaskan bangsa. Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang selalu memberikan semangat dan kerjasama yang luar biasa dalam setiap langkah kita. Semoga dengan rahmat Allah kita semua senantiasa diberi kekuatan untuk terus belajar, berkembang, dan memberikan kontribusi terbaik lagi kemajuan sekolah kita, serta senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan merenungkan salah satu nama Allah yang agung, yaitu Al-Jabbar. Nama ini berasal dari bahasa Arab yang berarti yang maha perkasa atau gagah. Nama Al-Jabbar ini terdapat dalam banyak hadis dan dalam Al-Quran yang mencerminkan sifat Allah yang sangat penting, yaitu kekuatannya yang tidak terbatas dan kemampuannya untuk memuliakan, memperbaiki, dan menundukkan segala sesuatu. 1. Makna Al-Jabbar dalam konteks kekuasaan Allah. Al-Jabbar menunjukkan kekuatan mutlak Allah atas seluruh ciptaannya. Tidak ada satupun makhluk di langit dan bumi yang bisa melawan kehendaknya. Apa yang Allah hendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Dia kehendaki maka itu tidak akan terjadi. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, sesungguhnya perintahnya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia. Surah Yasin ayat 82. Al-Jabbar juga menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini tidak terlepas dari kekuasaan dan takdirnya. Tidak ada yang kebetulan atau tanpa tujuan. Allah mengatur segala sesuatu dengan hikmah dan kebijaksanaan yang sempurna. 2. Al-Jabbar sebagai pemulih dan penyembuh. Meskipun Al-Jabbar mengandung makna yang maha perkasa atau gagah, kita juga harus memahami bahwa Al-Jabbar adalah Tuhan yang mampu menyembuhkan dan memperbaiki segala sesuatu yang rusak. Allah memperbaiki hati yang terluka, menyembuhkan tubuh yang sakit, dan membimbing jiwa yang tersesat. Sifat Al-Jabbar ini sangat penting bagi kita sebagai umat manusia, karena seringkali kita menghadapi berbagai ujian dan cobaan hidup yang membuat kita rapuh dan tubuh kita lemah. Namun, Allah sebagai Al-Jabbar memiliki kekuatan untuk memulihkan dan memberi kita kekuatan kembali. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan apabila aku sakit, maka Dialah yang menyembuhkan aku. Surat Asy-Syura ayat 80. Allah dan pemulih hati yang terluka dan menenangkan jiwa yang gelisah. Ketika kita merasa lebih terpuruk, kita dapat kembali kepadanya. Maka Dia Maha Kuasa untuk mengangkat derajat kita dan memberi kita kekuatan baru. 3. Al-Jabbar dalam kehidupan kita. Sebagai umat Islam, kita diajarkan untuk selalu bergantung kepada Allah dalam segala situasi. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada masalah yang terasa besar dan sulit untuk diatasi. Namun, dengan meyakini sifat Al-Jabbar, kita diajak untuk tidak merasa lemah atau putus asa. Allah adalah sumber kekuatan yang tiada bandingnya. Ketika kita merasa tak berdaya, kita harus ingat bahwa hanya Allah yang bisa mengubah keadaan kita. Allah akan memperbaiki kondisi kita sesuai dengan kehendak-Nya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah
Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka mengubah nasib diri mereka sendiri. Surat At-Taubah ayat 11. Allah yang Maha Agung ini selalu memberi kesempatan kepada hambanya untuk memperbaiki diri, dan Dia juga memberikan bantuannya untuk keluar dari setiap kesulitan. 4. Sikap kita terhadap Al-Jabar. Mengetahui bahwa Allah adalah Al-Jabar seharusnya membuat kita bersikap tawadu, rendah hati, dan sabar menghadapi segala ujian hidup. Kita tidak boleh merasa sombong atau angkuh dengan kekuatannya kita sendiri, karena sejatinya semua kekuatan dan kemampuan kita berasal darinya. Sebagai hambanya, kita juga harus menerima takdirnya dengan ikhlas. Dalam setiap kesulitan yang datang, kita harus berusaha dan berdoa, namun tetap tawakal kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengubah segala keadaannya. Saudaraku, marilah kita selalu ingat bahwa Al-Sabar adalah Allah yang Maha Kuat, tetapi juga Maha Pemulih dan Penyembuh. Ketika kita merasa lemah atau dilanda ujian, janganlah kita putus asa, karena Allah memiliki kuasa untuk memperbaiki keadaan kita. Sebagai hambanya, kita harus terus berusaha dan berdoa dengan keyakinan penuh bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman tangannya. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menghadapi kehidupan ini dengan penuh kesabaran dan tawakal kepada Allah yang Maha memaksa, Maha menundukkan, dan Maha memperbaiki. Kami ada pertanyaan nih, mohon dijawab ya. Untuk kelas 7 dulu. Apakah arti dari Al-Jabar? Al-Jabar adalah perkasa dan gagah. Soalan kedua, kelas 8. Apakah judul dari tausiah berikut? Ulang lagi pertanyaannya. Ulang lagi pertanyaannya. Saya ulang pertanyaan lagi. Apakah judul dari tausiah berikut? Majulah, maju. Maju tuh. Ada. Duluan dia, duluan. Yang lengkap ya. Memahami salah satu sifat Allah. Kurang. Sifatnya yang mana? Memahami seperti itu. Al-Jabar. Salat dan memahami nama Allah.
Ajarkan aljabar. Salah. Maju lah lagi, siapa kita nih? Maju lah kita, maju Jamran. Ulang lagi soalnya, ulang lagi soalnya. Apakah judul dari Toshia berikut? Maju. Maju aja. Apakah judul dari Toshia berikut? Lempar kelas 9. Gina, lempar kelas 9. Lempar kelas 9. Soal ketiga untuk kelas 9. Apakah makna dari aljabar? Soal ketiga untuk kelas 9. Apakah makna dari aljabar? Berapa soal?